Halo, dalam pembicaraan orang sukses hari ini, kita akan membahas tentang seorang pria yang memiliki kekayaan paling mengerikan dalam sejarah manusia. Ayo coba tebak siapa itu? Jeff Bezos atau Elon Musk? Bukan. Apakah bos minyak Rockefeller atau Kaisar Romawi Caesar? Tidak, bukan mereka juga. Orang yang akan kita bahas hari ini jauh lebih kaya dan juga jauh lebih kuno dari mereka. Dan orang itu adalah Mansa Musa, Raja Kekaisaran Mali. Selama pemerintahannya di atas takhta, Raja Musa telah mengumpulkan kekayaan yang begitu besar, sehingga majalah Times hanya bisa mengabarkan itu. Dia sangat kaya, sehingga tidak ada yang bisa membayangkannya. Raja Musa lahir pada tahun 1280 di Mali. Hanya ada sedikit informasi tentang raja ini, karena dia hidup di abad 13 hingga abad 14. Tapi saat itu, tidak ada yang pernah menyangka bahwa orang ini akan menjadi legenda. Jadi, hampir tidak ada catatan tentang latar belakangnya. Menurut informasi dari beberapa dokumen, raja ini tidak dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Namun, garis keturunan keluarganya sangat erat kaitannya dengan keluarga kerajaan. Menurut sejarah yang ditulis oleh Istana Kekaisaran, Mansa Musa diangkat oleh raja sebelumnya. Dia diangkat sebagai orang yang menjalankan urusan negara selama raja tidak ada dalam kerajaan. Karena raja sebelumnya merupakan orang yang cukup bebas, dia pergi meninggalkan negara untuk terjun ke ekspedisi Samudera Atlantik. Dan perjalanan ekspedisi yang tidak dapat kembali dari raja sebelumnya. Ini membuat Musa layak untuk mengambil tahta tertinggi Mali. Dia mewarisi kerajaan Mali pada tahun 1312. Itu adalah masa ketika banyak kerajaan di Afrika berkembang. Berkat cadangan sumber daya alam yang sangat besar, terutama garam dan emas, di bawah pemerintahan Musa, kerajaan yang sudah makmur ini berhasil memperluas wilayah sebanyak 3 kali. Dia berhasil menggabungkan 24 kota. Luas wilayah Kekaisaran Mali saat itu sama dengan 9 negara Afrika yang digabungkan saat ini. Luasnya membentang 3.200 km di sepanjang pantai Atlantik. Sebagai seorang kaisar, tentu saja Mansa Musa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi aliran komoditas paling mahal di dunia seperti emas dan garam. Pusat komersial besar yang terletak di wilayah Musa ikut memperkaya negaranya. Dan uang pajak dikenakan pada pedagang dan kelompok penambangan emas, juga memperkaya kantong Raja Musa. Kaya semakin kaya, kekaisaran semakin berkembang. Itu berarti kekayaan Musa juga berkembang berlipat ganda. Dan tokoh-tokoh museum kerajaan Inggris memperkirakan bahwa selama dinasti Musa, Kekaisaran Mali memegang setengah dari emas di dunia lama. Bagian dunia yang meliputi Eropa, Asia, Afrika, dan pulau-pulau sekitarnya. Karena pada saat itu Columbus belum menemukan Amerika. Tapi mungkin dunia tidak akan pernah tahu seberapa kayanya Raja Musa jika hari ini kami tidak membuat video tentang Raja Musa. Jika bukan karena ziarah epik yang dilakukan Musa pada tahun 1324, jika kamu baik, pamerkan, tetapi jika kamu jelek, tutupi. Dan kali ini, memang benar bahwa Musa membutakan dunia dengan cahaya emas batangan. Untuk dapat membayangkan betapa hebatnya perjalanan itu pada akhirnya, mari kita dengar angka-angka berikut yang berbicara. Pertama-tama, Raja Musa adalah seorang muslim yang sangat taat. Ditambah ada terlalu banyak emas, perak, dan permata yang harus dipamerkannya. Jadi pada tahun 1324, dia memutuskan untuk berziarah dari Mali ke kota suci muslim, Mekah. Skala ziarah itu tidak bisa digambarkan dengan satu kata, besar. Raja Musa mengerahkan seluruh haramnya dan pemerintah, termasuk lebih dari 60.000 orang ditambah 12.000 budak untuk pergi bersama. Semua mengenakan sutra Persia yang mewah, terlampir dengan gemerlap dan permata mewah. Dilanjutkan dengan kereta api panjang hanya untuk mengangkut ternak dan barang. Dan tentu saja sejumlah besar kekayaan. Semua emas adalah emas, diperkirakan mencapai puluhan ton. Dan apa yang membuat Raja Musa menyimpan buku-buku sejarah adalah menghabiskan emasnya seperti menampar air. Saat berhenti untuk beristirahat di Kairo, ibu kota Mesir, raja ini tidak hanya membeli makanan lezat dan souvenir berharga. Untuk rombongannya yang berjumlah puluhan ribu orang, Raja juga membagikan emas dan barang-barang kepada semua orang miskin di Kairo. Kali amal yang menggetarkan bumi itu telah menghabiskan puluhan ton emas yang dia bawa bersamanya. Kedermawanannya yang dermawan adalah sesuatu yang bisa dipelajari hari ini. Tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, karena Raja Musa membuang terlalu banyak emas. Orang-orang tidak punya waktu untuk menikmati kegembiraan dan keluar dari kemiskinan.
maka harga emas di Mesir telah mencapai dasar. Dan ekonomi Mesir berjuang selama 12 tahun baru bisa pulih. Ini juga jawaban bagi yang masih bertanya-tanya, mengapa negara tidak mencetak uang untuk orang miskin? Jika Anda bekerja keras, Anda akan memiliki sesuatu untuk dimakan. Kembali ke raja kita yang murah hati. Itu karena pengeluarannya terlalu kuat, jadi emasnya habis saat sebelum pulang. Jadi Raja Musa menanganinya. Tapi hanya pemain uang seperti Musa yang bisa melakukannya. Itu membeli kembali emas yang diberikan dengan harga selangit. Bisa penyelesaian untuk Mesir setelah inflasi emas. Juga bisa mengumpulkan cukup banyak tol untuk melakukan perjalanan repatriasi besar, menutup ibadah haji. Sejarawan memperkirakan perjalanan Raja Musa menghabiskan total 12,3 ton emas. Dan devaluasi emas mengakibatkan kerugian sekitar 1,5 miliar dolar. Tapi untuk bersikap adil, maka konsekuensi itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Raja Musa. Ambillah sikap sebagai seorang muslim yang taat. Sepanjang jalan, Raja Musa tidak hanya membantu orang miskin, tetapi juga membangun masjid paling rumit dalam sejarah. Bahkan salah satunya masih ada sampai sekarang. Mungkinkah variabel yang membuatnya dan dunia tidak pernah diharapkan? Ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Sejauh ini, peneliti hanya membuat perkiraan bahwa total aset Raja Musa jatuh ke kisaran lebih dari 400 miliar dolar. Lebih 1,5 kali orang terkaya di dunia saat ini. Namun, karena data yang terbatas, jumlah itu hanya perkiraan. Kebenaran juga dapat menyebabkan sejarawan pusing untuk mencari untuk waktu yang lama. Jadi, apa akhir dari orang terkaya di dunia? Setelah kematiannya pada tahun 1337, putranya berhasil naik tahta, tetapi tidak bisa memegang kekaisaran. Karena sebelumnya, akibat pemborosan pengeluaran, dia telah menggunakan sebagian besar akumulasi kekayaannya yang besar. Dan waktu memerintah, Musa biasanya tidak fokus pada pelatihan militer. Jadi ketika meninggal, keuntungannya hilang. Negara-negara kecil terbelah satu persatu. Dan kekaisaran Mali, negara adidaya Mansa Musa, telah runtuh. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.